walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rebu seperti biasa pengajian kita baik kitab fikih maupun kitab akhlak, tepatnya tanggal 25 November 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim ala alih. Pelajaran kita masih masuk di pelajaran yang ke-6, ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, fit tayamum, di dalam bab tayamum. Selasa malam Rebu minggu yang lalu sudah dibahas ya, apa itu tayamum, pengertian tayamum, kemudian hukum tayamum. Hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Sudah dibahas. Tidak membuang waktu ya, kita lanjutkan di bawahnya itu. Asbabut tayamum. Ya, ada kan? Asbabut tayamum. Asbabut tayamum salasatun. Al-awwalu faqdul ma'i. Wasani ihtiyajuhu li'atoshi hayawanin muhtaram. Wassalisu khawful marodi ministimalihi. Ya. Asbabut tayamum. Sebab tayamum. Jadi orang bertayamum karena ada sebab. Kalau ujuk-ujuk aja dia tayamum nggak boleh. Ya. Jadi kalau nggak ada sebab yang 3 ini berarti nggak boleh dia bertayamum. Asbabut tayamum salah satun. Sebab tayamum ada 3. 3 benar ya. Teluk. Benar ya, teluk. 3. Sebab tayamum ada 3, ada teluk. Al-awwalu faqdul ma'i. Yang pertama faqdul ma'i, faqdu, ketiadaan air. Yang pertama faqdul ma'i, ketiadaan air. Ya, ini kalau kitab kecil nih, kitab ushul fikih, simpel aja. Jadi udah begitu. Ya, faqdul ma'i. Nah, kalian boleh tulis di bawahnya. Kalau yang perlu mau ditulis, karena ini artinya nggak ada di dalam kitab yang ushul fikih gitu ya.
Tapi boleh kalau dikurung istilahnya yang ditambahin untuk mendapatkan pengertian yang lebih. Gak dicatat juga gak jadi masalah. Yang penting catatan kita ingat ketiadaan air. Nanti ketika membahas paham. Tapi takut pembahasan aneh nggak komplit, boleh dicatat. Itu ya. Gitu. Ketiadaan air. Ketiadaan air ini ada secara hissan, ada secara syara'an. Ketiadaan air, yang dimaksud ketiadaan air bisa secara hissan. Hissan atau hissi itu secara realita. Kenyataan. Secara kenyataan atau realita. Hissi namanya. Dalam bahasa fikih. Yang satu lagi secara syar'an. Ya kita tahu syar'an secara syariat. Ya, paham syariat ya? Berarti secara hukum fikihnya, secara syariat. Baik. Ya, di bawahnya kalau mau dicatat lagi, ketiadaan secara hissi, ketiadaan secara hissi, secara realita, secara kenyataan, apa? Bi an la yajidal ma bil kulliyah ba'dal bahsi anhu. Yaitu memang ketiadaan air, memang gak ada air setelah pencarian dia dalam masalah air. Itu secara realita kenyataan. Jadi kita nggak bisa pakai air, emang bener kagak ada air secara nyata. Udah setelah nyari. Kalau baru nyari-nyari muter di rumah kagak ada air, nggak boleh. Nanti pengertian mencari air akan dibatasi nanti. Ya, perinciannya. Tetangga masih ada air, harus diambil di situ. Ya, ntar jarak-jaraknya dikasih tahu berapa kilo. Ya, sebab ntar kalau nggak tahu nyari air, akhirnya di Bogor nggak ada, nyari ke Jakarta ya kagak usah. Kelewatan semua, apalagi dulu nggak ada mobil. Mau jalan kaki, ya udah kelewatan semuanya. Gara-gara nyari air, akhirnya kagak tayamum. Akhirnya karena ketinggalan sholat. Nah, itu makanya nanti akan dibahas secara terperinci masalah pencarian air. Jadi kembali lagi, secara nyata bahwasannya dia tidak dapatkan air. Ya, seluruhnya setelah dia mencari itu air. Itu secara realita atau bahasa fikihnya hissi. Yang kedua, al-faqdul syar'i. Ketiadaannya secara syariat. Secara agama secara syariat. Ini yang didukung secara syariat. Jadi kalau air ada, Yang pertama memang nggak ada air. Kenyataan, realitanya memang tidak. Yang kalau kedua secara syariat, air boleh ada bahkan melimpah. Tapi tidak dibolehkan kita untuk berwudu. Mesti tayamum. Nah ini perinciannya. Ketiadaan air secara syariat. Ka'an. Laksana seperti apa? Wajadal ma. Walakin yahtaju ilaihi li atosyi hayawin muhtaram. Air ada. Tetapi dibutuhkan untuk minum hewan yang dihormati. Atau muhtaram yang dihormati. Suka kalau lagi maulid pidato al-muhtaram al-mukarram. Al-mukarram yang dimuliakan. Al-muhtaram yang dihormati. Karena pakai isim maf'ul. Ya. Ihtaroma yahtarimu ihtiraman. Penghormatan ihtiraman. Muhtaram isim maf'ulnya yang dihormati. Kalau muhtarim yang menghormati. Ya. Ada air tapi diberikan untuk minum hewan yang dihormati, yang dimuliakan boleh, yang dihormati. Tuh hewan nggak boleh diapa-apain, nanti akan dibahas. Ada di dalam yang kedua tuh ya, yang kedua di asbabut tayamum. Ini diterangkan dulu secara syar'i. Pembahasannya nanti ada yang di kedua. Kemudian yang kedua atau wajadahu yuba'u bi aksar min samanil misil. Nah yang kemarin tuh. Ada air cuma dijualnya harganya melebihi harga standar. Yang kemarin tuh pembahasannya. Air ada air. Ya, ada air. Tapi air yang kita mau pakai, misalnya kan kekeringan, ada yang jual air. Tapi air itu dijual secara
atau melebihi harga pasaran. Harga standar atau harga pasaran. Yang enak aja dia nulisnya, nggak mesti dari mulut aneh begitu. Biasain imlanya begitu. Ya biar pintar. Sebab kalau ngikutin nurutun omongan aneh secara ini susah juga itu ngejiplaknya. Paham? Udah gitu. Itu ngartiin orang-orang yang begitu juga begitu. Jangan secara begitu, bingung. Ada begitu aja bingung. Oh paham, udah ngartiin secara ini. Apalagi orang Indonesia. Jadi tuh yang dengerin ini juga ngerti gitu. Ya. Jadi yang kedua, dia ada air, dia mendapatkan air. Ini kalau dibilang dapat air harganya, tentang harga, kalian jangan berpikiran terlalu rendah gitu. Ngapain pakai beli air di rumah ada? Itu jangan diceritain. Itu berarti tentang air banyak. Berarti nggak boleh pakai karena sakit. Tapi air kita nggak sakit. Cuma di rumah kagak ada air. Di mana-mana udah nggak ada air. Ada yang bawa air tapi dijual. Dijualnya harganya melebihi harga pasaran. Mendingan apa? Boleh tayamum. Tuh lihat Islam yang beratin. Well, ini ngopi kagak nih urusannya. Udah gue udah hitung-hitung. Kagak beli nasi uduk pagi. Udah tayamum aja gak usah beli tuh orang punya jaran. Mahal banget. Emang begitu kadang-kadang. Lagi dibutuhkan. Wih. Dibikin harga. Jangan justru orang lagi butuhkan. Kasih orang yang seringan-ringan. Islam tuh ya. Islam jangan memberatkan orang lain. Islam itu memudahkan orang lain. Oh, kalau orang ngamalin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, wah, hidup rukun, nggak ada cakar-cakaran, apalagi perang. Ya, karena nggak pakai agama, saudara me saudara, suami sama istri bisa main bunuh-bunuhan. Naudzubillah min dzalik. Apalagi sama orang lain. Ya, maka pegang agama, ikutin akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, awajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'i kasabu'i. Ya. Kasabuin ya, atau kasabain. Didapati air, ada air, tapi antara dia dengan antara air itu ada air. Tadi yang kedua apa ya? Ada air tapi dijualnya melebihi pasaran. Gak usah, mendingan tayamum. Ada air, tuh, ada air, tapi ya antara dia dan air itu ada halangan. Ada pencegahan, ada ma'i tuh bukan ma'i di sini mani, mam ya, bukan ma'i, mani ya, dia nun bukan ain, bukan hamzah, mani, mana'ah yamna'u, apa mana'ah yamna'u? Pencegahan, ma'i yang mencegah, mani yang mencegah. Maksudnya apa? Didapati air ada, tapi di antara dia dan di antara air ada penghalang, gitu aja deh bahasanya, ada penghalang. Seperti adanya hewan buas. Tuh. Penghalang apa aja. Bukan mesti besi aja. Kalau di besi gitu nggak bisa naik, ya nggak apa-apa. Apa aja penghalang. Cuma di sini contohin biasanya binatang buas. Karena zaman kan. Rata-rata yang halangin kita ada air, buaya. Bismillah tawakkaltu 'alallah, dimakan sama buaya. Disalahin ntar Tuhan. Berat amat, agama ribet banget. Itu kan nggak ngajar. Padahal agama bikin ribet. Yang ribet dia, kenapa nggak belajar? Atau ada apa lagi ya? Perampok. Itu. Dop kolek. Boleh. Bisa beli motor, nggak bisa beli air. Kalau soal-soal gitu, ada pernah dicari begitu. Oh, lagi ngaji dulu, ini masih di Ciawi. Diikutin. Di stop. Padahal bukan soal motor, emang ada modus juga orang. Ada yang benar, emang kitanya emang salah juga, ya nggak mau bayar. Banyak yang begitu tuh, modus begitu banyak. Dipakai emang sengaja nggak dibayar, lumayan dinikmatin. Ya, ntar diambil dicari lagi yang baru. Jadi pakai baru mulu. Jangan juga, Islam nggak begitu ngajarinnya. Nggak boleh. Ya, ringankan. Tu asir, yasir wala tu asir. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Makanya ketika inti jadi orang-orang yang memang kerjanya membantu orang, pahalanya besar. Jadi polisi, jadi tentara, jadi pahala yang besar. Kalau selama dia bertugas, memudahkan orang lain, jadi pemadam, jadi apa aja. Termasuk jadi guru. Kalau jadi guru agama nggak memudah orang, bikin sulit, sama juga, neraka juga. Cuma kelebihan orang di agama, dia ikutin sunnah Nabi, warasatul anbiya, pewaris Nabi, itu doang. Tapi bukan lantas
nggak jadi ulama, jadi tukang dagang pecel, jadi damkar, jadi polisi, jadi petugas KPPU, apa aja deh ya, yang di jalanan tukang sampah sekalipun bisa masuk surga dengan cepat. Kalau dia tugasnya membersihkan jalan dengan ikhlasnya supaya nggak bau, nggak ganggu, nggak, pahalanya besar. Ya, pokoknya selagi pekerjaan itu memang tidak diharamkan oleh Allah. Misalnya begal itu udah jelas haram. Enggak, ini jadi begal yang baik, nggak ada. Ya, ngambil minjem motor orang tanpa izin aja nggak boleh. Ya, nggak, itu udah jelas, nggak pakai dimodifikasi, nggak bisa. Aneh biar kata jadi pelacur kan, tapi aneh harga kasih tarif yang meringankan, nggak bisa. Nggak jadi dalil itu ya. Jangan, ntar agama bakal dipermainkan sama orang. Ya, nggak bisa begitu. Ya, jelas yang haram nggak ada. Itu udah di malam minggu keempat, silakan didengerin kalau yang rajin dengerin rekaman. Ya, ada ulama-ulama yang sudah tidak ditoleransi, dia meringankan buat orang lain. Padahal agama nggak bolehkan. Minuman keras haram sudah. Ya, nggak bisa pakai, nggak apa-apa deh, sedikit aja, habis ada aja dalilnya. Ya, nggak baik gitu ya. Ada khamar makan babi, mendingan makan babi. Ya, kalau memang nggak ada yang dimakan, tapi kalau khamar tinggalin. Aus nggak apa-apa. Tuh sampai begitunya tuh. Karena berat, luar biasa. Ya, makanya belajar jadi tahu. Di mana ada yang dipermudah, ada yang memang tidak bisa dipermudah hal tersebut. Yang keempat, awwajadahu walakin khafal marad min istimalihi, ya. Min istimalihi. Ada air, akan tetapi takut orang sakit, ya, takut sakit dari menggunakannya. Nah, itu nanti ada lagi pembahasannya. Ya. Yang 3 itu tadi. Baik. Jadi ada air tapi kalau digunakan jadi sakit itu. Sudah tuh ya. Itu masih di dalam yang pertama, yaitu faqdul ma'i. Ketiadaan air. Jadi ketiadaan air bukannya harus emang air nggak ada. Kalau air nggak ada itu memang realita, nyata. Mau sakit, sehat aja ya wudu, apalagi sakit. Paham tuh ya? Kalau udah secara realita memang nggak ada air ditemukan, kita disuruh apa? Sekalipun badan kita sehat, bisa lari kencang, tayamum udah, memang realita nggak ada air. Apalagi yang sakit. Nah, kalau secara agama air ada, tapi tidak kita gunakan untuk berwudu karena ada sebab-sebabnya yang sudah dibahas tadi. Ya, kemudian yang keberapa? Yang kedua, wasani ihtiyajuhu li atoshi hayawanin muhtaram. Yang kedua adalah kebutuhan untuk minum hewan yang dihormati. Yang kedua adalah kebutuhan untuk hewan, untuk haus ya, kebutuhan untuk minum hewan yang muhtaram, artinya yang kehausan tuh, untuk dia yang sedang haus, untuk hewan yang dihormati. Di bawahnya ada gak? Kecil, di bawahnya ada ya, takutnya kitab yang baru nggak ada. Ada kan? Nah, kalau di bawahnya ada tuh al hayawanul muhtaram, hewan atau binatang boleh juga. Hewan itu bukan hanya binatang ya, manusia pun masuk. Hayawanun natik ya, yang bisa bicara. Ya. Karena sama, dikasih jantung, dikasih akal, ini kasih ini, sama manusia sama hewan. Ya, cuma dia nggak dikasih akal, kita dikasih akal. Makanya kalau manusia udah ke hewan, lebih buruk. Kenapa? Karena hewan memang nggak dikasih akal, cuma hanya dikasih nafsu. Manusia dikasih akal, dikasih nafsu, tapi lebih bejat dari binatang. Itu yang kata Allah katakan, ya, mereka bagaikan binatang. Ya, balhum adol, bahkan lebih sesat. Kal an'am. Apa aja? Yaitu yang di sini dulu ya. Nah, di sini huwa ghairu zanil muhsan wal murtad wal kafir harbi wa kafirul harbi wal kalbul akur wal khinzir, ya. Kalau di kitab yang gedean ditambahin nih, yaitu tarikus sholah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Itu yang pertama tuh. Jadi catat ya.
Hewan yang muhtaram adalah ada 6. Kalau di kitab yang besar, hewan yang muhtaram, jangan bilang binatang, hewan aja. Hewan yang muhtaram yaitu ada 6. Yang pertama tarikus sholah. Yang pertama tadi apa teh? Hewan yang tadi Anda bilang apa? Hewan yang ghairu muhtaram, maksudnya hewan yang tidak dihormati. Ya. Maaf. Ya. Al-hayanu ghairul muhtaram. Karena di sininya yang di bawahnya pakai ada ghair tuh. Lihat gak? Hayawanul muhtaram huwa ghairu. Ghairu itu selain. Bisa bukan ghair. Ghairuk selainmu. Ghair bisa selain, bisa juga melainkan. Boleh. Makanya hewan muhtaram selain yang disebut nih. Paham ya? Ini bahasanya memang kalau bahasa Arab begitu. Ya. Jadi selain yang disebut ini nih, itu muhtaram. Berarti yang ini ghairu muhtaram. Jadi bisa nih ghairnya ditaruh di mana? Di depan. Ghairul hawayanul muhtaram. Udah ini. Paham ya? Makanya ini lagi ngomong ada isyarat gitu. Makanya inti juga begitu insya Allah. Inti biasa baca Quran. Ketika baca Quran ada yang salah, udah lewat padahal. Ada berasa tuh. Paham ya? Kalau bisa di CCTV kelihatan benar salah. Walaupun itu ragu tadi salah apa enggak ya? Salah apa enggak gitu ya. Nah, sama tadi begitu juga. Itulah menunjukkan kita manusia biasa. Tapi sampai belum selesai sempurna dikasih tahu. Mudah-mudahan inti dalam berjalan begitu. Dan kebaikan. Mau terpleset, kasih. Diselamatkan. Ya. Nah, itu pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai jauh. Ya, kan ada kasus-kasus yang sekarang. Sebelum sampai jauh Allah selamatkan. Ya, baik. Ya, kembali lagi. Hewan yang bukan muhtaram. Hewan yang bukan muhtaram, hewan yang tidak patut dihormati. Tuh, hewan yang tidak patut dihormati. Tidak dihormati atau tidak patut dihormati. Ada 6. Jadi salah tadi ya. Ya ada 6. Jadi selain yang 6 ini berarti patut dihormati. Ada 6 yang tidak patut dihormati. Yang pertama tarikus sholah. Yang meninggalkan sholat. Ini pas meninggalkan sholat tuh. Wah, salah tadi gue ngomong kayaknya salah. Ya, masalah direkam ini. Kalau nggak direkam inti besok aneh ini. Kalau yang denger langsung besok nggak dengerin lagi. Kan gitu ngaji. Yang ngaji begini aja ntar datang kagak. Kan catatannya bingung. Kalau dia nggak ngaji dia dengerin. Catatan tetap jalan yang rajin. Nah, tapi kalau dengerin gini kan lagi kebetulan lewat. VT-nya lihat. Besok belum tentu. Ya kan orang sekarang kalau ngaji susah. Bisa ngaji di akhir zaman itu wah hidayah taufik yang paling terbesar di akhir zaman. Ya. Baik. Tarikus sholah. Meninggalkan sholat. Apabila meninggalkan sholatnya. Apabila meninggalkannya juhudan, ingkar. Juhudan emang ingkar. Paham nggak? Diumumin dia ingkar dengan sholat itu dia nggak mau kerjakan. Al-kaslan atau males. Beda orang yang ninggalin sholatnya kan dia lagi tidur gitu ketinggalan sholat gitu ya pas inti ada air dia mau enggak nanti kasih di kausan padahal nggak begitu dia ninggalin karena mungkin ketiduran dan sebagainya. Beda orang yang meninggalkan sholat secara juhudan secara ingkar atau males dia nggak mau sholat diingkar kagak tapi nggak mau sholat. Nah itu kalau ada air ente mau buka wudhu nih air segini-gininya nih buat wudhu nih ya dia kausan untuk minum orak-orak kasih jangan dikasih dengan ente buat wudhu biarinnya dia mati kausan ya, itu saking dihinanya itu sama agama ya Allah Ta'ala ini punya kerjaan kita diajarin sama Allah Ta'ala. Yang kedua jangan sampai naudzubillah sampai keturunan kita tarikus sholah. Syariat pertama itu sholat. Kalau sholatnya udah geblek nggak benar udah geblek semuanya apalagi ninggalin sholat. Makanya terlalu bodoh kita nyari pemimpin yang kagak Allah aja ditempong, Allah dia aja di PHP, Allah aja dihianatin. Dipercaya. Orang yang mengkhianati Allah yang dipercaya. Punya suami nggak sholat, bodoh istri. Istri punya laki nggak sholat, ya bodoh. Allah aja dihianatin, apalagi kamu. Tapi ada nih sholat dihianat. Ya makanya dibilang sholatnya benar. Kalau sholatnya kagak benar, nggak menghentikan dari perbuatan keji. Inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, Allah yang jamin kok, nggak akan berbuat perbuatan keji dan munkar. Wazanil muhson, yang kedua, zina muhson. Orang yang berzina muhson. Apa zina muhson? Yang dia sudah berhubungan, udah nikah, maksudnya udah nikah, berhubungan secara nikah, yang soheh itu nikah yang soheh, summa zana, kemudian dia berzina. Jadi artinya udah dia beristri atau udah bersuami, udah nikah. Jadi ada suami atau istri, dia udah nikah sah, tapi dia selingkuh, dalam selingkuhnya tapi ingat ya, selingkuhnya berzina. Oh dia udah nikah siri. Oh, enggak, itu enggak berselingkuh tuh. Nikah siri sama nikah zohir sama aja. Siri itu bukan bahasa siri apa namanya sih? Siri daun bukan. Siri itu bahasa Arabnya jiem-jiem. Jiem-jiem bukannya berarti berdua, nggak sah juga. Ada saksi, ada ini. Bahkan kalau bisa dia nggak pakai nggak ngundang-ngundang gitu tuh. Paham nggak? Sekarang ente punya anak, aduh belum ngundang-ngundang, butuh duit kan, mesti di gedung, apalagi ini dong undang ini, gambus dong, ini dah, wah banyak dong, nggak ada duit seile-ilenya segini, udah panggil aja penghulu, udah tanda tangan pada penghulu, saksi sah udah. Cuma kebanyakan kalau siri nggak pakai penghulu catatan sipil maksudnya, yang namanya nikahin ya ada, paham nggak? Sah secara agama, tapi nggak sah secara pemerintahan gitu, karena nggak tertera. Ntar repotnya kalau cerai dan sebagainya nggak dapat gini-gini gitu. Ya, itu namanya nikah siri. Tapi dalam agama sah. Jangan kemudian dikatain berzina kalau nikahnya sah. Paham ya? Kecuali lu ketahui emang ada kejadian. Kayak gitu. Jangan sekarang kan begitu. Udah kacau udah deh. Pokoknya lu boleh saksikan ini itu tapi jangan ngambil kesimpulan udah bener kagak bener urusan dia sama Allah. Kita taunya hukum dat. Kalau ada kejadian di mata kita tahu. Jadi kita nggak gampang mengatain orang berzina. Atau orang yang berzina kita katakan enggak. Ini akhir zaman diputer. Jelas-jelas zinahin bini orang. Dipuja-puji. Yang jelas sah, nah ini akhir zaman. Ya. Jadi dia melakukan perselingkuhan kalau zaman sekarang, ya sampai berhubungan badan. Artinya dia berhubungan seperti suami istri, tapi bukan istrinya yang sah, enggak secara agama. Kemudian dia udah beristri lagi. Atau sebaliknya udah bersuami. Paham ya? Itu namanya muhson. Tuh kalau zina muhson, kalau hukum agama tuh ya ditembukin disambitin sampai mati. Ya. Kita nggak bisa begitu. Tapi berat ini, makanya kalau ada wudhu, ada air, jangan dikasih dia. Mendingan kita pakai itu air buat minum atau buat wudhu. Dia kehausan jangan dikasih. Yang ketiga, al-kafirul harbi. Ya, kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Ya, tuh. Yang tidak aman orang muslim sama dia. Diperangi. Itu namanya kafir harbi. Ya, kafir yang memerangi. Harbi itu kan harap dari memerangi. Ada kafir dhimmi. Dia tidak memerangi. Tidak ini seperti di Indonesia, dia nggak memerangi kita. Ya aman aja, soal hati urusan dia sama Tuhan. Karena Allah nggak ngasih kita begitu. Karena Nabi marah ketika ada sahabat, ya ketika perang sama orang kafir, ketika ini langsung syahadat, ya syahadat tetap ditebas juga, Nabi marah, nggak boleh, nggak bisa ya Rasulullah. Dia begitu karena terdesak sehingga dia bersyahadat. Kata Nabi, kamu tahu isi hatinya gimana? Tuh lihat, nggak boleh Islam. Kalau dia munafik kan ada Allah, kan kita yang dohir. Nahnu nahkum bidawahir, kita hukumin yang dohir. Padahal Nabi tahu hati si orang. Tapi nggak diajarin orang begitu. Kalau kita kan gagak. Kita nggak tahu nih hati orang. Orang lain kita ajarin, kita paksain seperti kita. Wah, hancur. Apa? Kamera mati. Iya, Wi. Kamera mati. Lu kalau mati yang tahu tukang rujak. Lu yang di depan kamera gimana? Tidur. Enggak. Gimana?
Kenapa bisa mati? Kok nggak bisa tahu? Nggak tahu. Mesti tahu penyebabnya. Mesti tahu penyebabnya. Oh, ntar naik mobil, naik motor. Aku nggak tahu. Tahu. Tanya no si ini Mr. Big. Ya, suruh ngaji. Ngaji yang rajin. Jangan kuliah aja rajin, ngaji kagak. Ini persiapan kita buat menuju akhirat. Ya, dunia nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa akhirat. Ya, pokoknya ngaji kalau aneh tuh di atas segalanya. Emang alasan ini, alasan itu ngaji. Aneh udah ngaji siapa? Kalau ngajinya begini nih, aneh kasih ente nggak apa-apa. Tapi kalau bukan ngaji doang, ngumpul-ngumpul doang, apa cuma baca-bacaan, maaf deh, ya. Aneh lebih perlu yang begini gitu. Ini nggak dapetin ini begini, bukan sok ya. Ada banyak, cuma yang begini-begini ya. Yang kalau ada duduk gitu. Aneh suruh biar nambah referensi. Nah, baik. Apa lagi tuh? Tadi aneh terangin lagi kafir harbi. Iya. Kafir harbi. Ya. Dia tidak kafir yang memerangi umat Islam. Orang Islam nggak aman sama dia. Nah. Kemudian yang keempat, murtad. Ya. Yang keempat, murtad. Tadi anda mau terangin apa itu lupa. Ntar pasti lihat rekamannya aja nanti. Masih ada sesuatu yang anda lagi terangin. Yaitu murtad, yaitu koto al-Islam. Tuh, dia memutuskan dirinya dari agama Islam. Biniatin, dengan niat. Dengan niat. Gue bakal, diniatin tuh begitu tuh. Keluar langsung. Di masjid lagi, di dalam masjid. Tetap. Nggak ngaruh. Hati-hati. Oh, golin. Atau dengan ucapannya. Ucapannya nggak ngomong di keluar, enggak. Tapi ucapannya ini yang memutuskan dia dari Islam. Apaan jilbab. Apaan cadar. Atau apa. Dia meremehkan hukum-hukum Islam. Ya, hukum-hukum di luar Islam malah ditinggikan sama dia. Masuk. Ya, lihat di kitabnya ulama-ulama di kitab tauhid itu panjang lebar dicontohin. Anda belum sempat buka. Ya, karena mempersingkat biar nggak kelamaan. Au fi'lin atau dengan perbuatan. Yang perbuatan ini ya bisa mengeluarkan dia dari agamanya. Seperti dia melakukan hal-hal ritual Islam tapi di tempat orang di luar Islam. Oh, boleh banyak mulai pakai gosidahan atau apa. Hati-hati tuh, ya. Apalagi dimeyakini kebenaran agama tersebut mutlak sudah. Inna dinna indallahil Islam. Dia nggak pakai ayat Allah Ta'ala. Ya. Yang kelima, al-kalbul akur. Wa huwa alladhi fihi idza, anjing gila. Ya, yaitu kalbul akur itu alladhi fihi idza, yang padanya anjing itu mengganggu. Ya, yang lebih parah lagi menggangguannya ini bukan hanya menyalak, tapi yang dibilang anjing rabies. Waduh, itu 99% penyakit itu mematikan tuh virusnya. Ya, tahu rabies kan? Ya, itu kalau udah kena nggak boleh kena air tuh. Ya, dikena air dikit aja, minumnya, apalagi mandi, minum aja. Tinggal tunggu matinya. Karena bakal dehidrasi deh. Paham nggak? Kayak minum kaca dia katanya. Tuh, makanya tuh, orang punya anjing jangan sembarangan. Kalau mesti diperiksa sebab rabies. Kalau udah kena rabies digigit, makanya kalau kegigit anjing buru-buru ke mana? Ya, katanya sih selama kucing juga, apa kelelawar, monyet. Ya, ini waktu itu belum tahu tuh pas dia di ini aja serem. Anak aneh tuh Alwi pernah digigit monyet. Ya, nggak tahu sunggokong. Ya. Nah, itu tapi yang lebih sering rabies itu ada di anjing. Ya, itu termasuk. Nah, kemudian khinzir, babi, ya. Baby. Takut ini TikTok ini banget ya, halus banget. Li'annahu aswa halan minal kalab. Dia lebih buruk keadaannya dari anjing. Ya, dari lebih buruk. Jadi dia nggak pakai gila atau nggak gila, sehat atau nggak sehat, hitam atau putih, pokoknya baby. Ya, maka hukumnya tidak diberikan minum, ya, biar dia kehausan. Tuh ada 6. Baik. Kemudian yang ketiga, wasalis khauful marodi min istimalihi. Yang ketiga, khauful marodi min istimalihi. Dicatatnya adalah takut sakit dari menggunakannya. Ya, takut sakit dari
gunakannya. Nah, pembahasan ini nih ya waktu kemarin tuh. Ya, waktu kemarin ya. Nah, itu waktu kemarin. Tapi di sini dibahas sedikit. Ada hukumnya penggunaan apa tadi? Takut sakit dari menggunakannya. Menggunakannya maksud menggunakan air. Nah, itu adalah sebab-sebab yang dibolehkan tayamum. Ketiadaan air. Yang kedua, kebutuhan untuk minum hewan yang muhtaram. Dan yang ketiga, takut sakit dari menggunakan air. Ada hukumnya wajib. Hukumnya wajib tayamum. Jadi memang jangan pakai beralasan. Dia sakit, hukumnya wajib bertayamum. Dia sakit, hukumnya wajib. Udah dibahas yang kemarin ya nggak usah dibahas, nggak usah ditulis lagi nggak apa-apa. Tapi yang tulis juga boleh wajib jika takut jadi binasa dari menggunakan air. Halak itu binasa, mati kematian. Ya, nah itu hukumnya wajib. Kalau jadi kematian, jadi binasa, maka wajib bertayamum. Yang kedua mubah, oleh-oleh aja. Ya, mubah boleh aja. Mubah hukumnya. Tayamum boleh, pakai air boleh. Idza kana yakhafu mahdhurat tayamum wa huwa ziyadatul marad au butul shifa au hudusi syai'in fahishin fi adwin dhahir au faqdu manfaati udwin. Yang mubah ini kalau menjadikan ya sakitnya menjadi tambah, tapi nggak binasa, bukan binasa. Sakitnya agak bertambah. Itu mau pakai air boleh, tapi lebih baik tayamum. Ya kalau itu yakinin. Kalau binasa wajib ya. Kalau pakai air binasa jangan dipakai. Ya, tentunya ini kata dokter-dokter ya orang yang ngerti. Bud'us syifa boleh dia menggunakan. Dia boleh tayamum jika sembuhnya lambat sembuh. Tadi bertambah sakit. Atau kalau pakai air jadi sembuhnya lah lama. Atau kejadian sesuatu yang jelek pada anggota badannya. Artinya badannya jadi bertambah luka atau menjadikan cacat. Ya. Kemudian fakdu manfaatin adu atau ketiadaan manfaat. Jadi pakai air nggak jadi manfaat buat dia. Maka itu yang tadi disebutkan itu mubah. Boleh bertayamum, boleh pakai air. Kalau yang wajib tadi tayamum kalau menjadi binasa. Haram. Hukumnya haram. Bertayamum hukumnya haram. Idza kanal marad khafifan la yaduru istimalul ma. Apabila ini kan masalah sakit ya. Kalau kemarin kan bukan sakit aja. Ini masalah sakit. Sakit, kalau inti sakit, wajib bertayamum. Kalau sakitnya jadi binasa. Kalau pakai air. Mubah. Boleh pakai air, boleh tayamum. Kalau jadi tambah sakit. Ya, atau lambatnya sembuh. Inti pakai juga, nggak jadi masalah. Tapi sebaiknya mendingan kalau mau cepat sembuh ya pakai tayamum. Tapi mau air, maksa boleh. Karena mubah. Nggak jadi wajib. Sebab kalau dilakukan juga jadi haram nanti. Ya. Kemudian yang ketiga haram. Haram artinya dia mesti tinggalin. Paham ya? Kan makanya belajar syariat tuh di pertamanya pasti wajib, haram, makruh, sunnah. Udah belajar tuh. Haram apabila dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Apa itu haram? Idza kanal maradu khafifan la yaduru istimalul ma. Apabila sakitnya ringan, kalau dipakai air nggak jadi bahaya. Ya udah paham ya? Sakit ringan, pusing dikit, pusing. Pilek, apa aja sakitnya ringan. Nggak ada urusan sama air. Haram dia tayamum. Tapi di tayamum juga nggak jadi haram. Emang air kagak. Beda tuh ya. Jadi di sini karena nggak ada air. Kalau air banyak, ya jangan. Pakai air, jangan tayamum. Kenapa? Orang sakit ini nggak ada ngaruh. Oh, tuh gitu aja. Sekarang ada permasalahan. Apabila dia sakit, tetapi dia sak. Lakin sakka, dia sak. Hal yaduruhul ma amla. Apakah pakai air bahaya atau tidak? Nah, bisa jadi inti sakit. Kemudian sak.
Ini pakai air apa kagak? Air ada banyak. Bahaya enggak ya? Mau nanya dokter, enggak punya duit emang. Fahal yajuzu lahu tayamum, apakah boleh untuk tayamum? Karena sak, kalau inti yakin, oh enggak apa-apa, ya lain. Yakin, jadi bahaya, jangan dipakai. Kan gitu ya, udah tahu kan ya. Nah sekarang nih inti saknya nih, boleh gak nih? Karena inti belum tahu nih batasan ini nih. Nah kalau Ibnu Hajar, yajuzu lahu tayamum, boleh tayamum. Enak gak? Kalau Imam Romli nggak boleh. Kalau ada dua begini, ambil aja kita, apalagi Ibnu Hajar. Jadi boleh tayamum nggak? Boleh. Karena inti syak, bukan yakin. Kalau yakin lihat keyakinannya. Kalau penyakitnya ringan nggak boleh. Tapi nggak boleh haram hukumnya. Tapi kalau keyakinan jadi berat, ya juz, mubah. Kalau jadi binasa, wajib ya. Udah tahu ya kedudukannya? Udah. Wallahu a'lam bishawab. Itu doang. Nanti baru dilanjutkan yaitu furudut tayamum. Nah, fardu tayamum. Masuk deh, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Ya, minggu yang akan datang kita lanjutkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asya. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Ya, kitab akhlak halaman baris yang ke-5. Sudah? Ketemu? Masih akhlak sekelumit dari akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit doang enggak habis. Memang enggak bakal bisa habis disebutkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarhamul khadim. Ya, waktu itu udah sampai situ ya. Nabi enggak pernah Nabi adalah menyayang pembantu. Wala yarhal khadiman gad, tidak pernah membentak sama sekali. Wa ya'muru bil 'afwi 'anil khadim idza ghalid, dan memerintahkan untuk memaafkan apabila pembantu ada salah. Wa yusfiku 'ala sibyan wa yusallim 'alaihim, sangat sayang sama anak-anak dan memberikan salam atas mereka. Fa idza shalla wa sami'a sabiyan yabki khaffafa salatah, apabila Nabi salat, apalagi Nabi mengimami, kemudian mendengar ada anak-anak, anak bayi apalagi menangis, Nabi meringankan sholatnya. Wazata yaumin, itu terakhir tuh ya. Anda udah bahas juga jadi imam jangan kelamaan. Ya, yang lama-lama bacanya yang panjang-panjang. Mau ngapain panjang-panjang kalau memang sholatnya bersendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah, jadi imam ya kudu memudahkan para makmum, karena ada yang tua, apalagi ada anak yang nangis kejar-kejar. Oh, kalau sholat lagi berjamaah begitu, ya kita lagi umroh, nangis banyak. ya pada sholat ini kan bawa anak pada. Nah, jadi mesti diperhatikan. Yang juz amma aja yang pendek-pendek. Ya, kalau yang panjang-panjang itu kalau kita sholat bersendiri. Ya. Wazata yaumin, pada satu hari, dakhala Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Masuk pada satu hari cucunya yang bernama Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Wa huwa shaghir, beliau masih dalam keadaan kecil. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli faraqiba dhahra. Pada saat itu beliau masuk, ini Sayyidina Hasan yang masih kecil, keadaan Nabi sedang sholat. Faraqiba dhahrahu. Nabi Sayyidina Hasan naik menunggangi punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sajidun, keadaan itu pada saat itu Nabi lagi sujud. Nabi lagi sujud, ya, punggungnya langsung dinaikin sama Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ya, jadi orang dulu sekarang sama, bocah dijadiin apa itu? Kayak kuda-kudaan dinaikin tuh. Kakeknya lagi Fa'abta'u fi sujudi. Fa'abta'a fi sujudi. Maka Nabi melambatkan dalam sujudnya, dilamain. Ya, dilamain sujudnya, enggak buru-buru dinaikin. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan masih di atas, nungguin sampai turun. Syafaqatan alaih, karena sayangnya beliau sama Sayyidina Hasan.
hatta nazala anhu, sehingga Sayyidina Hasan turun. Wa kana li Anasin bin Malik, dan juga itu udah masyhur ya, kita sering dengar tuh ya. Nah, ini jadi dalil buat anak-anak pada bawa anak enggak jadi masalah. Udah sunat belum? Karena sunat itu kan kulupnya masih, kalau belum sunat kan kulupnya masih najis. Masih najis. Kalau udah sunat dibersihin yang rapi. Nah, maka biar kita belajar tuh, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil begitu, lihat umurnya berapa. Keduanya lagi, kapan beliau sunat. Karena dalam riwayat sunatnya dari bayi udah sunat. Jadi bersih, apalagi cucu Nabi. Ya, ngerti cara pembersihannya bapak ibunya. Nah, kalau anak kita udah pempasnya udah miring-miring. Ini kita halusun awal jamaah nih, kita pakai Imam Syafi'i. Ya, nggak boleh, ada kambing aja kita ikat, takut kabur kambing kita pegangin, nggak sah sholat kita, karena bawa najis. Anak lagi pakai pempas, pakai ini, pakai roda-rodaan yang jalan, kita takut dikabur, kita ikat, kita pegangin, najis. Kambing tuh binatang kan kagak cebok, kucing sama, naik di atas begini, viral sayang kucing, iya, soal sayang sih ya sayang, ya, cuma bawa najis. Belajar kudu tuh di dalam ilmu fikih. Oh, Islam ribet banget, lo yang ribet. Nggak mau belajar. Kalau lo belajar lo tahu Islam tuh sangat mengagungkan kebersihan. Ya, nggak boleh ada setetes pun yang ada najis di anggota badan kita, baik yang ada di badan maupun yang kita bawa dalam sholat. Ya. Nah, jadi mesti dipelajarin hal tersebut. Nah, itu udah masyhur tuh. Ada lagi nih kisah. Wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhun yuqalu lahu Abu Umair. Adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mempunyai saudara akhun yuqalu lahu yang dikatakan namanya Abu Umair. Ya, beliau punya saudara nama Abu Umair. Siapa Sayyidina Anas bin Malik ini? Sayyidina Anas bin Malik ini adalah orang yang khidmat di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Nabi baru pertama hijrah, ya, saat beliau mau menetap tuh, ibunya membawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan 9 tahun, ada mengatakan 10 tahun. Taruh ada 10 tahun. Dibawain anak. Ya Rasulullah, katanya, orang-orang Ansor pada berdatang kepadamu memberikan hadiah, memberikan ini, karena Nabi baru pindah. Ya, baru menetap, artinya di Madinah. Maka saya serahkan anak saya. Tuh, diserahin anak saya untuk berkhidmat, ya, melayani kamu. Nah, udah itu. Karena Rasulullah gembira. Umur 10 tahun, berkhidmat selama 10 tahun sampai wafat Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai umur berapa itu? 20. Beliau dapat doa Nabi. Beliau tuh yang riwayatkan pernah dengar tuh, Nabi nggak pernah membentaknya. Nabi nggak pernah ngomong, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau lakukan itu? Ada nanti di sini. Ya, yang kedua apa kalau nggak salah tuh. Ya, pokoknya ada tuh di adab tentang bagaimana kita sama pembantu. Nabi itu sama sekali. Ya, kalau orang sekarang sih kita nggak gituin, tambah kurang ajar. Ya, jamaah kita nih kita kasih tahu gitu, jamaah kita nggak biangin, terus ngelunjak, susah orang sekarang. Dikerasin ngambek, nggak dikerasin ya begitu. Ya, kalau orang dulu tuh ngerti cepet, ya makanya gimana mau diomelin, disadar diri. Dan Anas biasa, man, kan sahabat bukan Nabi. Anak pernah lagi suruh Nabi dilupa, dia lagi jalan disuruh Nabi, ya, dimain sama temen-temennya. Kata Nabi lama amat ini. Nabi cari, oh no dia no. Nabi dari belakang aja ditutup matanya, paham nggak? Pegang-pegang, ditahu. Nabi. Kamu sudah langsung belum ya Rasulullah? Salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Sayyidina Anas bin Malik orang Khadrat, emang orang Madinah asli, selain ibu 10 tahun sampai wafat Nabi. Nah, selama kehidupan itu pernah didoakan sama Nabi. Allah maksir amwalan wa waladan. Ya Allah, perbanyak hartanya dan perbanyak anak-anaknya. Setelah Nabi wafat kurang lebih ada 80 tahun beliau masih hidup. Jadi kurang lebih ada yang meriwayatkan sampai hampir 100 usianya. Tuh. Kemudian duitnya banyak, kaya. Dan anaknya sampai hampir 100 anak cucunya. Doanya Nabi Muhammad sallallahu orang tuanya dan gurunya, sebaliknya atau dia pernah durhaka sama orang tua dan gurunya. Karena balasan zolim nih
ya, ame hamba Allah tuh paling cepat di dunia. Nanti ada hadisnya di sini. Semua dosa akan dibalas sama Allah Ta'ala nanti di akhirat. Kecuali orang yang durhaka sama orang tua dan zolim. Nah kalau udah zolim tuh ya mengambil hak orang lain ya termasuk selain orang tua. Guru, orang, tetangga atau apa aja. Maka kita kalau kehidupan yang susah-susah, nggak enak, hisap diri kita. Siapa yang pernah kita sakitin? Udah begitu aja udah. Itu aja dulu. Ya, karena tuh balasannya langsung di dunia. Ya. Luar biasa deh. Nah, ya. Nanti itu hak tentang orang tua ada nanti pelajaran setelah tentang akhlak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah luas panjang umur sehat afiat. Ya, masuk lagi yang ketiga akhlaknya, nanti masuk lagi yang keempat. Wah, Masya Allah. Ya, jangan takut. Ya, 7 kali inti hidup ngambil ilmu aneh nggak bakal habis. Bukan sombong, karena kan gue ngasih ngaji juga. Kalau gue nggak ngaji gue bingung. Ngaji, baca kitab, sama inti mau ngaji terus. Ya. Kayaknya panjang umur sehat afiat dalam menuntut ilmu agama. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ya usia sedemikian, anak banyak ya, tentu kalau anak cucu banyak ya nggak satu tuh bininya ya. Ya nanya. Itu berkahnya tuh ya, berkahnya begitu. Kalau lu kan diuber-uber sama bini. Orang bikin marah mulu guru. Bini lu marah mulu. Ya, gitu. Nah, itu Sayyidina Anas bin Malik. Nah, beliau punya saudara yang bernama Abu Umair. Ini di riwayat Imam Bukhari ada, di Imam Muslim, Imam Baihaqi dan selain. Ini riwayatnya tentang Abu Umair. Wa kana lahu nugar. Wa kana lahu nugar. Beliau mempunyai ini Abu Umair punya burung nugor, namanya nugor. Ya, burung kan toir. Ini nugor. Nugor itu toirun sogirun ahmarul minkor. Burung yang kecil yang paruhnya merah. Kayak burung pipit kecil tapi paruhnya merah. Ya. Yal abihi. Yang bermain tuh dia si Abu Umair. Abu Umair ini ya bermain dengan apa? Dengan burung. Ini Anas bin Malik, Rasul kadang-kadang manggil bukan Anas, Unes. Ya, Unes itu panggil kesayangan. Itu tasgir namanya. Kayak Umair, Amr, Umar, Umair, Faisal, Fusail, Abdullah, Ubaidillah. Itu tuh permasalahannya, nggak ada nama Abdullah. Ya, yang ada Ubaidillah, sami mawon. Sian. Emang kalau udah hasad susah. Lo bisa naik, nanti juga nggak percaya dia. Ya, biar kata lo bener aja. Nabi aja ya dikata nggak bener, kalau orang hasad susah. Ya. Ini burung kecil, ya berwarna merah. Ini si Abu Umair nih, ya. Dia nyari sama teman-temannya tuh di kebun kurma, dapat ditangkap, dia main gitu. Nah, pada satu hari famata, ya namanya bocah, miara burung, kayak anak ente, apa aja ikan cupang ya pada mati ya. Iya. Ini pelajaran buat kita nih. Ada hikmahnya. Ulama-ulama tuh menyebutkan hikmah-hikmahnya. Ya. Famata, maka ini burung mati. Pada khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada satu hari memang kebetulan Nabi lagi lewat, anak lagi nangis. Lagi sedih banget. Ya, ibunya udah nggak ngediemin, ibunya ini udah ngeliat gitu. Fara al-walada hazinan. Nabi melihat tuh anak sedang bersedih, sedang nangis. Faqala kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masya'nu." Ada apa ini? Ada urusan apa gitu? Ya. Gila lahu, maka dikatakan ya, ini lagi nangis saja di gila, bukan dia yang ngomong tuh, bukan si siapanya? Si Abu Umairnya, tapi ada yang mengatakan tuh, mungkin ibunya mengatakan nugoruh, mati burungnya. Ya, kenapa dia? Mati burungnya. Faqala, ya Abu Umair, maka Nabi ajak ngomong, "Ya Abu Umair, ma fa'alal nugair." Apa sih yang nugair berbuat? Ya, ngapain tuh si nugair? Ya, berbuat apa tuh si nugair tuh si burung ngapain tuh? Itu permasalahan ini emang singkat ini hadis. Dimaksudkan oleh ulama-ulama begitu pedulinya Nabi Muhammad kepada anak kecil yang dalam sedih diajak ngomong. Itu waktu diajak ngomong begitu, emang kenapa itu burung? Burung ngapain aja gitu. Langsung itu sedihnya hilang. Yang burung yang tadi disedihin hilang. Kenapa? Karena diopenin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan Nabi kagak gitu, biarin aja urusan. Ya, Nabi mengajarkan tuh. Padahal hal-hal begini nggak jadi penting kan? Anak kecil burungnya mati, masih disamperin sama Nabi diajak ngobrol gitu.
kepeduliannya begitu besar, asal tuh ngopenin itu anak. Begitu ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu perlunya orang sekarang. Nggak ada keperluan di depan matanya gurunya kita bikin malu. Kagak ada pedulinya itu manusia nih bilang gimana. Makanya dia jadi orang peduli. Punya guru, punya orang tua. Nggak pakai ngomong gitu. Rasa, makanya rasa susah. Ya, rasa ini susah, mesti dibina, belajar. Inti bakal punya rasa. Ya, ini lihat ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada sunnah-sunnah Nabi. Ya, punya perasaan. Ya, begitu orang sekarang sih nggak ada begitu. Rasanya aja deh buat dia pentingin dirinya untuk menuntut ilmu agama ya nggak mau, apalagi buat orang lain. Ya itu dia. Ini kita lagi mau ini. Kalau nggak ada rasa cuek aja. Kagak ada ini emang udah kagak datang lagi. Ya nggak ada rasanya untuk berbuat. Ya kebahagiaan buat orang tuanya, buat anaknya, buat istrinya, buat agamanya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masuk ke berapa itu? Akhlak nabinya. Yang kedua ya. Yang keenam nubzatun min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, ini dia nih yang Nabi selalu tersenyum. Ya, mengucapkan salam dan bermusafahah. Ya. Kalau kita kan kagak, mukanya kagak ada enak-enaknya. Ya, iya biasa ketemunya lagi susah, lagi senang hilang. Ya, jadi nggak ada senyumnya. Ya, ntar lagi susah datangnya mukanya. Emang susah. Senang kemana ya. Itu bulanan pada suruh datang tuh yang ada nama-namanya pada suruh datang. Kemarin yang Depok nggak ada, suruh malam. Kemarin jatah Depok ya. Ya kemarin iya kan ya. Cuma yang minggu keempat. Iya, cuma Rustam doang sama ini. Yang lain nggak datang. Nah ganti. Suruh besok minggu kelima suruh datang. Itu yang dia bilang itu yang ditugasin begitu. Bukan yang nggak perlu. Aneh sih nggak perlu gitu-gituan. Ya pembantu juga aneh sewanya duit gua ada. Cuma biar punya perasaan gitu. Aneh ingat guru aneh dulu begitu. Bisa pembantu tapi enggak. Kenapa? Supaya ada kepedulian. Gitu aja udah. Ya, itu namanya rasa kepedulian membuahkan hasil husnul khotimah. Kepedulian dia. Nah, terus bulanan suruh pada hadir ya, bulanan suruh pada hadir sekalian rapat ibaratnya dah gitu tuh kan nama-namanya ada tuh bulanan yang bulan pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah lagi bulanan pada ngumpul semuanya ya karena ada yang perlu dibicarakan dan juga mau bagian tuh kalender ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabbana